Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan semuanya sehat. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita saat teduh sebentar di hadirat Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu yang besar atas kami Tuhan. Engkau telah mempersatukan kami di tempat ini dan kami mau beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Bahwa setiap pribadi kami untuk dapat mengalami lawatan-Mu, mengalami Engkau Tuhan, berjumpa muka dengan muka di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus melawat menjamah setiap pribadi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan berkati setiap hamba-Mu yang boleh melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Pemimpin pujian, para singer, choir, penari, pemain musik, semua penerima tamu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Kami berdoa satukan hati kami semua ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan ini hanya untuk meninggikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan diberitakan ya Tuhan. Juga Tuhan urapi, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu itu boleh menjamah, melawat, menegur setiap pribadi kami di tempat ini. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pikiran-Mu sendiri, hati-Mu sendiri ya Tuhan, pribadi-Mu. Di dalam nama Yesus berkati hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikannya. Urapi dia, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Ya Tuhan Yesus yang memerdekakan setiap pribadi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan segala kuasa yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, yang kamu ambil bagian dalam ibadah ini, mencuri perhatian kami, menawan hati dan pikiran kami. Semua pekerjaan-pekerjaan si jahat ya Tuhan Yesus, kami mau bersepakat mengikatnya, menolak, mematah, menghancurkan segala kuasanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada bagian kuasa kegelapan di tempat ini. Hanya roh Tuhan yang bekerja di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ibadah kami ini ya Tuhan, jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu kasih salam kiri kanan, mungkin tadi nggak sempat ketika masuk. Haleluya. Ada senyum yang diberkati Tuhan hari ini, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, ketika kami datang, kami mempercayakan semua kepada Tuhan. Sebab kami tahu di hadirat Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu, Tuhan, ku rindu
di hadirat Tuhan. Kita hormati Tuhan. Oh ya Ralamashe, ya Ralamashe, ya Ralamashe. Sebab Engkau kudus Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Engkau kudus, kudus. Tiada sepertimu. Katakan Engkau kudus. Engkau kudus, kudus. Mulialah nama. Engkau kudus, Engkau kudus. Engkau kudus, kudus. Tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Haleluya. Sorakan haleluya. Sebab Engkau kudus Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Biar kekudusan-Mu yang mengalir di tempat ini. Kebenaran-Mu itu menjadi bagian atas hidup kami. Kudus Engkau. Kudus Engkau Tuhan. Kami hormati Engkau Tuhan. Kudus. 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 Kudus Tuhan. Suci Engkau Tuhan. Kudus. Kudus Tuhan. Engkau kudus. Engkau kudus. Engkau kudus. Engkau kudus Tuhan. Ya Ralama Syakara Ralama She, ya Ralama ya Ralama ya Ralama She. Kami hormati Engkau selalu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dan kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Haleluya. Kita angkat pujian kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Mari Bapak Ibu gerakkan badan kita untuk memuji nama Tuhan, bukan untuk yang lain. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku.
nama Tuhan kita kuat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang sudah kita siapkan dari rumah, yang terbaik buat Tuhan. Wati untuk berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Bapa Engkau berikan kepada kami, sehingga kami ada saat ini untuk semuanya karena kasih kemurahan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kami, Engkau memberkati setiap persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan khusus Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi, biar berkat Allah itu mengalir atas setiap pribadi kami, berkati usaha pekerjaan kami, Engkau apapun yang kami kerjakan, lakukan Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau Allah membuat semua berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari silakan Bapak Ibu memberi. Kita angkat pujian kita, Hatalah Sinta. Mari Bapak Ibu yang membawa anak-anak supaya mereka diantarkan ke depan. Mari kita semua Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita untuk memberkati anak-anak ini. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan buat pemeliharaanmu di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Hingga saat ini Tuhan, kembali kami boleh bersama-sama dengan anak-anak kekasih kami di tempat ini, di mana mereka juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan mereka akan menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Roh Kudus mula yang Tuhan menguasai, mengendalikan setiap hati dan pikiran mereka, supaya mereka tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menguasai mereka sehingga mereka boleh tentram di dalam ibadah sekolah minggu mereka Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkati guru-guru sekolah minggu, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja melawat, melanda semua anak-anak sekolah minggu yang hadir, sehingga mereka boleh mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan di masa kecil mereka ini Tuhan persiapkan mereka untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan,
Bukakan telinga mereka supaya mereka boleh mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang mereka dengarkan itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati mereka, sehingga itu kelak menjadi bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati mereka dari masa kecil mereka sampai kelak masa dewasa mereka, sampai masa tua mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat semua kami orang tua yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat bijaksana Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan Yesus dengan kelemah lembutan juga Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk mendidik mereka, mengajar mereka tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ibadah mereka dari awal pertengahan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami tidak mengizinkan setiap kuasa kegelapan iblis setan, roh-roh penghulu-penghulu di udara, roh-roh apapun namanya yang mau mengganggu ibadah mereka di sekolah minggu. Kami saat ini sepakat mengikat, menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu yang menguasai ibadah mereka dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam satu kekuatan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tanamkan dalam diri kita kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan atas hidup kita. Setiap masalah, pergumulan, mungkin berat, tapi ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita dikuatkan oleh Tuhan. Karena hidup kita diciptakan untuk kemuliaan, dan rencana Tuhan digenapi atas hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Jadikan Tuhan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Firman-Mu ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, lembutkan setiap hati Tuhan. Lembutkan setiap hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap hati yang keras dihancurkan di dalam nama Yesus. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Amin. Amin. Di dalamku. Amin Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Hidupku, Murnikan kami Tuhan dengan Roh-Mu. murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
bersama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku Kami serahkan kepada hamba Tuhan. menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mungkin sekali lagi hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran Allah yang hidup. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Bapa yang baik. Kami bersama-sama ada di tempat ini pada pagi hari ini. Kami tahu itu semua karena anugerah kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan hati bagi kami untuk mengkhususkan, menguduskan hari Sabat-Mu. Sehingga kami dapat menghargai hari yang Tuhan anugerahkan, di mana Tuhan telah beristirahat dalam segala penciptaan-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan hati mereka. Terima kasih untuk anugerah-Mu untuk setiap kami yang bisa hadir di tempat ini. Kami percaya ketika kami ada bersama-sama di tempat ini, Tuhan ingin menyatakan kasih-Mu lebih lagi. Tuhan ingin memberikan begitu banyak anugerah dan kasih yang terus melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang datang dengan pergumulan, persoalan dan masalah akan pulang dengan membawa damai sejahtera dan berkat pertolongan daripada Allah. Kami semua diberkati di dalam hadirat Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap apa yang menjadi maksud si jahat, yang coba menyelusup, yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan atas hidup kami, itu tidak dapat terjadi. Karena perlindungan dari tempat maha tinggi, Allah yang kudus itu melingkupi kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk dapat melayani di mimbar. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama saya mau sampaikan Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita karena Bapak Gembala sedang dalam proses istirahat dan pemulihan. Ya, Bapak Ibu. Jadi hari Kamis tengah malam itu perlu memang harus beristirahat, makanya Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita dan masih dalam proses pemulihan. Amin. Ambil waktu kita untuk dapat berdoa supaya Bapak Gembala cepat Tuhan pulihkan. Amin. Jadi kita berdoa bersama-sama supaya kasih Tuhan terus dinyatakan atas Bapak Gembala dan bagi gerejanya di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Gembala saat ini tidak bersama-sama dengan kita karena sedang dalam keadaan pemulihan yang perlu. Ya maklum, kita berdoa, Bapak Gembala kan sudah 80 lebih umurnya, Bapak Ibu ya. Sedangkan sekarang aja masih 40, 50, 60, ayang huyung angkat tebit itulah. Nare nyewut ayang huyung teh. Kalau orang Batak itu bilang katanya umur 70 ke atas itu sudah hangaluton. Hangaluton itu apa ya? Mama Nata yang perlu menerjemahkan atau Bapak Nata. Ya, itu sudah memang banyak keluhan terhadap tubuh ini.
itulah bukti bahwa tubuh ini terbatas. Itulah bukti bahwa tubuh ini tidak kekal. Ya, bahwa tubuh ini yang akan suatu saat dikembalikan menjadi debu, memang akan mengalami perkara itu. Tidak ada kekekalan di dalam tubuh kita. Tetapi yang kekal itu adalah perkara rohani kita. Karena roh kita nanti akan kembali kepada Bapa di dalam kekekalan. Ya, kita sudah belajar banyak di dalam gereja Tuhan. Roh kita akan kembali kepada kekekalan. Kekekalan di dalam apa? Di dalam kebinasaan atau kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Itu semua kekal. Tidak ada namanya lagi pengampunan, pemulihan di saat dia sudah masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi ketika di saat dia hidup di muka bumi ini, maka di sanalah saat-saat kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Karena tubuh jasmani kita ini akan tertinggal, akan dikuburkan, tetapi roh kita akan kembali kepada Allah yang menjadikan kita. Amin. Nah, sebelum lebih jauh lagi Bapak Ibu, Bapak Gembala menyampaikan kepada saya, ya, kebetulan sekretaris PGPI menyampaikan kepada saya, menelpon bahwa ada 50 paket sembako, ya, yang bisa diambil oleh jemaat Tuhan. Namun mohon maaf, ini memang adalah jemaat yang sudah terdaftar sebagai anggota persekutuan, ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diminta kepada ketua-ketua persekutuannya, ya Bapak Ibu. Saya sudah minta ketua persekutuan, tolong kita belajar untuk mau sedikit tidak membuat harga diri kita rendah ketika kita mengatakan WA nama-nama yang akan menerima sembako itu, amin. Namun tidak dijelaskan lebih jauh apakah ini paket murah atau memang pemberian gratis. Nah, itu akan diambil di Disperindak Provinsi, Jalan Yosudarso kalau nggak salah ya, tidak jauh dari Bundaran Besar. Nah, itu Bapak Ibu nanti minta ke ketua persekutuannya masing-masing, ya, supaya nanti bisa mengambil paling akhir itu jam 3 sore nanti, ya. Dari Persekutuan 5 kami sudah merekomendasikan beberapa orang. Nah, Bapak Ibu dari persekutuan lain silakan. Terima kasih bagi yang sudah menuliskan nama-namanya. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, ya, orang yang malang. Bisa dituliskan temanya itu. Orang yang malang ini berbeda dengan orang dari Malang. Ya, beda ya. Jangan salah, ini orang dari Malang ini nanti kok nama asal saya disebut-sebutkan ini. Kok perkataan Malang ini sepertinya direndah-rendahkan, bukan Bapak Ibu. Tetapi kita belajar tentang orang yang malang. Nah, kenapa kita akan perlu belajar ini supaya kita tidak salah mengerti di dalam perjalanan iman percaya kita. Ya. Nah, kita nanti akan merenungkan firman Tuhan ini bahwa ternyata dikatakan orang yang percaya Kristus, ternyata orang yang percaya Kristus akan binasa juga. Loh, ini jadi pertanyaan. Loh, kok bisa? Nah, saya suka ada lihat di YouTube kalau nggak salah ya, ada pertanyaan. Kok bisa katanya ya? Nah, nanti kita akan belajar bersama. Jangan mengira ketika kita sudah percaya Kristus dengan konsep yang kita miliki saat ini, kita harus betul-betul menyelidiki dengan benar apakah kita memang orang yang akan memperoleh kehidupan yang kekal atau sesungguhnya akan binasa. Tetapi firman Tuhan yang akan kita bisa baca akan mencatatkan bahwa ternyata orang yang percaya Kristus bisa binasa. Kita baca lebih jauh dulu di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Sudah dapat Bapak Ibu? Bisa ditampilkan? Ya. 1 Korintus 15 ayat 19, karena ini pendek saja kita akan baca bersama-sama dengan suara yang terbuka supaya hati kita, pikiran kita terbuka oleh firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 19, 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ada satu kontradiksi mungkin dalam pemikiran kita, jika kita hanya menaruh dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita orang yang paling malang. Loh, bukankah aku percaya sama Yesus? Aku menyembah Yesus. Tetapi ada sesuatu yang digarisbawahi di dalam kebenaran firman Tuhan ini.
orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa menjadi demikian? Ternyata ada satu penekanan di dalam ayat ini, jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita menjadi orang yang malang. Nah, ini agak relevan dengan firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 yang berkata bahwa kita harus menjadi orang pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi firman Tuhan ini ketika berkata kita menjadi orang yang paling malang, karena kita tidak mengerti konsep yang sesungguhnya di dalam mengikut Tuhan. Kenapa dikatakan orang yang paling malang? Karena orang ini tidak mau tahu tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Dia tidak mau tahu bahwa ada rahasia yang lebih dalam lagi. Di balik kedatangan Kristus ke bumi ini bukan hanya bicara tentang pertolongan. Bukan hanya bicara tentang mukjizat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, orang-orang Yahudi sampai saat ini mereka beranggapan bahwa Yesus itu bukanlah Kristus, bukanlah Mesias, bukanlah penolong yang dijanjikan. Kenapa? Karena mereka ternyata memiliki satu konsep pemahaman tentang Kristus di dalam dirinya. Bahwa mereka itu tahu bahwa ketika Kristus itu datang, maka mereka akan menerima pertolongan. Maka mereka akan memiliki seorang pahlawan. Maka mereka akan memiliki seorang yang bisa membebaskan mereka. Kenapa mereka mengharapkan demikian? Karena mereka tahu mereka di dalam penjajahan sekian tahun lamanya. Mereka ada di dalam penindasan. Jadi mereka terus bersuluh, Tuhan, mana janjimu bahwa seorang Mesias itu, Kristus itu akan diberikan bagi kami. Ketika Kristus, Yesus turun ke bumi, dia datang, tetapi orang-orang tidak menerimanya. Orang-orang bukan seperti ini yang kumaksudkan. Yang kuharapkan Kristus itu adalah ketika dia datang, maka dia akan menjadi seorang yang berdiri. Seperti seorang yang begitu penuh dengan kekuatan kuasa. Maka dia akan mengumpulkan semua orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini untuk menjadi orang yang dilatih untuk bisa memerangi orang-orang yang menindas mereka. Dia menganggap bahwa Kristus ini akan memberikan pertolongan bagi hidup mereka. Sampai saat ini mereka tidak bisa mengakui bahwa Yesus itu sebagai sebagai Kristus, Mesias, penolong bagi mereka. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Kristus itu tidak seharusnya mati di kayu salib. Mereka punya konsep bahwa Kristus yang datang itu adalah seorang yang begitu penuh dengan kuasa, seorang pahlawan. Mereka memiliki konsep pemikiran sesuai dengan apa yang mereka sedang butuhkan. Mereka memandang Kristus itu sebagai sesuatu yang hanya sekedar dapat menjadi penolong terhadap situasi yang mereka sedang hadapi. Tetapi rahasia yang sesungguhnya di balik kedatangan Kristus, mereka tidak pernah dapatkan. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikatakan Tuhan, bahwa orang-orang ini adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Orang yang malang. Kenapa dia dikatakan juga sebagai orang yang malang? Di dalam ayat firman Tuhan di atasnya, di dalam 1 Korintus 15, 17 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Ya, 1 Korintus 15 di atas ayat yang kita baca tadi dikatakan, dan jika Kristus yang tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Kita garis bawahi, maka sia-sialah ayat yang 17 tadi. Maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau kita memandang Kristus hanya sebagai seorang yang bisa memberikan pertolongan, sebagai seorang pahlawan atau hero yang akan mengatasi segala persoalan hidupnya. Jika sebatas itu kita memandang Kristus, maka firman Tuhan berkata, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18 dikatakan, demikianlah juga orang-orang yang mati
Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saya ketika membaca, kenapa orang yang sudah mati dalam Kristus, sudah percaya kepada Kristus ini menjadi orang yang binasa? Inilah yang menjadi perenungan kita. Bahwa ternyata ketika kita mengikut Tuhan, kita harus tahu pasti. Kita harus tahu dengan jelas. Bahwa ketika kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan kita, kita hanya sedang menantikan pertolongan. Kita hanya sedang membutuhkan mukjizat. Kita hanya sedang meminta curahan kasih-Nya atas hidup kita. Kalau kita hanya memandang sejauh itu, maka firman Tuhan berkata, kita menjadi orang-orang yang binasa. Meskipun kita tahu bahwa Kristus itu adalah orang yang berkuasa. Ini perlu kita betul-betul jelas di dalam kehidupan kita. Kita memang tahu bahwa kedatangan Kristus itu menjadi sesuatu yang memberikan segala anugerah kasih Allah yang dinyatakan bagi hidup kita. Tetapi ada hal yang lebih jauh yang perlu kita pahami, apa yang Tuhan kehendaki di balik kedatangan Kristus. Saya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, amin. Orang-orang yang datang kepada Tuhan merindukan Tuhan. Aku tidak punya jalan keluar. Tetapi aku percaya Kristus Tuhan, Engkau akan menolong. Bukankah saat ini kita suka melihat YouTube, TikTok atau apapun namanya? Bukankah sedang marak dan viral juga kita melihat orang-orang, mohon maaf kita katakan, yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi dia percaya kepada kuasa-Nya. Mereka berkerudung, lalu mereka datang kepada hamba Tuhan minta didoakan. Tetapi mereka tidak beroleh keselamatan. Kuasa Allah bekerja. Ketika saya lihat satu liputan itu, lalu dia ditanyakan kena gimana? Ya saya percaya, itu Allah luar biasa bagi saya, mengasihi saya. Mereka hanya melihat Kristus itulah sebagai salah satu utusan atau rasul yang akan bisa memberikan pertolongan bagi orang. Tetapi lebih jauh dia tidak mau menyerahkan hidupnya untuk menyembah kepada Yesus secara lebih dalam. Orang-orang yang mengalami mukjizat tidak pasti akan menjadi orang-orang yang mengalami keselamatan. Tetapi orang-orang yang mengalami mukjizat yang secara kebutuhan hidupnya, lalu dia menyembah kepada Yesus dan mengikuti segala perintah Allah, maka dia adalah orang-orang yang mengalami kehidupan yang kekal. Amin. Sesuatu yang perlu jemaat Tuhan di tempat ini kita pahami. Kita datang kepada Kristus sebagai apa saat ini? Apakah kita hanya memandang kepada Kristus hanya untuk meminta pertolongannya? Kita tahu kita butuh Kristus. Saya sangat diberkati satu pujian yang berkata demikian. Apa yang kau bisa diturunin sedikit Pak, turunin sedikit Pak ya. Nah ini saya bersyukur nih ada pemain musik. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya Tuhan. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun
pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi refrennya sama-sama yo. Tuhan berkati. Tangan Tuhan sedang merendah di dalam hidupmu dan saya. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kan kau lihat pelangi kasih-Nya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan pada Kristus, kita menginginkan pertolongan dari kasih-Nya. Kita menginginkan jalan keluar. Orang-orang Yahudi, bangsa ini menginginkan seorang penolong. Tetapi mereka memiliki pandangan yang salah tentang Yesus. Kok dia datang melihat seorang Mesias, Kristus Yesus, tetapi bukan mengajarkan tentang mari kita kuatkan diri kita. Kita akan tempur semua lawan-lawan kita. Kita akan hancurkan orang-orang yang menindas hidup kita. Tetapi Yesus justru berkata dan mengajarkan kepada orang-orang yang pengasih dan percaya kepada Dia. Kasihilah musuhmu. Jika pipi kirimu ditampar, beri pipi kananmu. Siapa ini? Bukan ini yang kami harapkan. Seharusnya orang ini, Mesias ini, dia harus membuat kita untuk memerintahkan, persiapkan tombak dan pedangmu. Kita akan tumpas mereka. Hilang konsep mereka bahwa Tuhan Kristus yang mereka harapkan itu akan memberikan mukjizat, akan hanya sekedar memberikan pertolongan, tetapi dia mengajarkan tentang kasih. Jangan musuhi musuhmu, kasihi musuhmu. Dia tidak tahu bahwa kedatangan Kristus yang telah dijanjikan itu, Allah yang maha tinggi menjelma menjadi manusia. Dia sedang memberi teladan. Bahkan ketika dia disakiti, dia harus bisa mengampuni dan mengasihi. Mudah? Tidak mudah. Yesus mengajarkan begitu banyak prinsip-prinsip kebenaran. Tetapi mereka, firman Tuhan katakan, menolaknya. Maka orang-orang ini menjadi orang-orang yang binasa. Sebabnya dikatakan di dalam Hosea 4 ayat 6. Di dalam Hosea 4 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Hosea 4 ayat 6. Ya, kita tunggu sejenak biar ditampilkan. Di dalam Hosea 4 ayat 6, saya baca nanti sambil ditampilkan Bapak Ibu ya waktu kita. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi sebenarnya umat itu binasa bukan karena Allah yang ingin membinasakan, menghancurkan mereka seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Kanaan. Ketika aku ada di Mesir, rasanya aku baik-baik saja. Aku meskipun diperbudak, tapi aku nyaman-nyaman saja. Tetapi ketika dia datang mengikuti Tuhan, dia kira nanti aku akan penuh berkat, aku akan melimpah kasih setia, aku akan penuh dengan teman-teman rohani yang akan menyupportku senantiasa, aku tidak akan mengalami sakit hati. Ternyata berbeda. Ketika dia sedang berjalan, ternyata orang-orang yang dikira mengasihi dia, menyakiti dia.
bahkan membuat dia terluka. Bukan ini Yesus itu. Bukan ini Kristus. Harusnya aku tenang, tetap aman. Tidak ada orang-orang yang membuat hatiku sakit. Ini bukan Kristus. Seharusnya aku menjadi orang yang tidak mengalami perkara ini. Harusnya orang-orang akan hormat kepadaku. Orang akan tunduk kepadaku. Karena aku sudah berbuat baik. Konsep yang ternyata bukan itu yang Kristus inginkan. Sehingga orang begitu banyak akhirnya mundur dari mengikut Kristus Yesus. Karena mereka mengatakan, bukan ini tempatku. Yang kuinginkan adalah tempat di mana aku merasa penerimaan. Aku merasa didoakan senantiasa. Aku merasa dikunjungi. Aku merasa harus diperhatikan senantiasa. Ketika dia tidak milik itu, terai, ewente kau. Dia peduli denganku tuh. Ini campur-campur dengan bahasa Vietnam sedikit Bapak Ibu ya. Terai, ewentu. Mereka memikirkan tentang Yesus Kristus untuk memuaskan hati mereka. Nah, firman Tuhan berkata, orang-orang ini adalah orang yang malang. Orang-orang yang paling malang di antara segala manusia. Nah, firman Tuhan menginginkan bahwa kita harus orang-orang pribadi-pribadi yang menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Bahkan ada satu perkataan Paulus yang berkata, mati bagiku adalah keuntungan. Konsep orang yang menganggap Kristus hanya sebagai pahlawan penolong tidak masuk cara pikir mereka terhadap apa yang Paulus katakan. Makanya orang-orang yang menganggap Kristus hanya sebagai Tuhan yang disembah, hanya sebagai Tuhan yang memberi berkat, tetapi tidak mau menyerahkan hidupnya, maka orang-orang ini adalah firman Tuhan yang katakan orang-orang yang mati binasa meskipun dia percaya kepada Kristus. Ternyata rasanya kok begitu pelik. Tetapi kita harus taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Artinya Tuhan mau supaya kita tidak menjadi orang binasa. Bukankah di dalam ayat yang terkenal di dalam Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10 apa? Ayat hafalan ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi ketika kita hidup dan akhirnya menuju kepada kebinasaan yang kekal, hidup kita sedang dipreteli, sedang diobok-obok yang namanya pencuri. Kita mengira bahwa diri kita sedang beribadah kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata engkau menipu dirimu sendiri. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Sesuai dengan konsep kita, bukan apa yang menjadi konsep Tuhan. Maka iblis akan membuat sesuatu ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mencuri perkataan firman itu dari dalam hatinya. Dia mengambil perkataan itu supaya orang ini tidak bisa mengalami benih yang sejati dari surga. Dan benih itu tidak akan bisa bertumbuh di dalam tanah yang subur. Maka orang ini akan menjadi orang yang disesatkan. Dia tidak peduli. Dia tidak mau tahu dengan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Lalu lama-lama rohnya akan mengalami kematian. Kering, gersang. Orang-orang yang demikian, maka pada akhirnya akan dibinasakan. Itulah tujuan pencuri. Dibinasakan adalah satu level lebih tinggi dari arti kematian. Karena setiap orang yang percaya juga akan mati. Tetapi berkata tentang binasa adalah sesuatu yang masuk di dalam setelah kematian, dia akan masuk dalam satu namanya penghukuman. Setiap orang ketika kita membaca tentang arti binasa, kita tidak harus membawa pikiran kita bahwa akan mati. Semua kita akan mati. Amin. Gak takut.
Semua kita akan mati, amin. Tergantung kita mau minta kepada Tuhan. Digenapikah firman Tuhan yang berkata 70 tahun atau lebih daripada itu. Tergantung permintaan kita. Tetapi siapapun kita akan masuk pada satu level yang namanya kematian. Pada suatu saat, kita akan masuk kepada perkara itu. Kematian. Tetapi kematian ini akan menjadi kehidupan yang kekal atau kebinasaan yang kekal. Itu menjadi pilihan yang harus jelas kita ikuti ketika kita ada di bumi ini. Makanya firman Tuhan tadi berkata di dalam Hosea itu, kita harus mengenal Allah supaya kita tidak binasa. Bahwa Yesus datang, Kristus datang untuk menyatakan mukjizat itu benar. Apapun yang sedang kita alami, kata pujian tadi, tangan Tuhan terus merendah. Tetapi lebih dari itu, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran, yang mau diajarkan, mengenal Allah, dan tidak menolak pengenalanmu. Bukankah dikatakan dalam Hosea tadi itu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Seringkali ketika firman Tuhan disampaikan, kita mengatakan, dia, jijik tuh dia tuh. Ini enggak ini. Ini enggak pas dengan aku. Padahal sebenarnya firman itu sedang diarahkan, memang Tuhan menginginkan satu perubahan terjadi atas hidup dia. Tetapi dia dengan serta-merta berkata menolak. Orang-orang demikian firmanku, Tuhan sudah berkata, umatku itu binasa bukan karena aku. Karena Tuhan tahu di dalam pengenalan Allah itulah akan ada hidup. Karena Tuhan tahu setiap orang yang ingin menyelidiki setiap kebenaran dan kasih Allah, rahasia yang tergantung di dalam firman Allah dan kebenaran firman Allah itu mendatangkan hidup bagi setiap orang. Tetapi orang ini berkata, tidak, aku hanya mau datang beribadah. Ketika ada tantangan, siapa yang sakit, aku akan angkat tangan. Di dalam KKR aku akan datang ke depan. Siapa yang ingin disembuhkan, siapa yang ingin mengalami terobosan. Semua senang mendengar panggilan itu. Siapa yang ingin dibuat melimpah, semua angkat tangan, haleluya. Tetapi ketika Tuhan melakukan, menyatakan bahwa kau harus hidup di dalam pengajaran tentang kebenaran firman, dia berkata, dia bagianku jitu. Dia menolak. Dia percaya Kristus berkuasa, tetapi hidupnya menuju kepada kebinasaan. Nah, ini perlu kita miliki dengan jelas. Supaya kita di dalam perjalanan iman kita semakin mengalami kasih dan berkat Tuhan. Amin. Setiap kita suatu saat kelak, bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukankah firman-Nya Tuhan berkata juga di dalam Matius 7? Benar? Matius 7 ya, Pak Pendeta Kennedy ya. Yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga. Oh Tuhan, bukan kau luar biasa Tuhan, aku mengalami mukjizat. Aku mengalami kesembuhan, bukankah Engkau Allah yang telah menebus aku, menyembuhkan aku. Bagi Tuhan, mukjizat itu hanya tambahan. Bagi Tuhan mukjizat itu hanya bukti kuasa yang Tuhan ingin nyatakan bagi orang yang meminta kesembuhan. Tetapi keselamatan itu bagi orang yang ingin menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya banyak orang yang katanya percaya kepada Tuhan, dia masih juga percaya kepada perkara-perkara lain. Bukankah firman Tuhan sudah berkata, jauhilah tahyul, cerita-cerita tentang nenek moyang, turun-temurun. Karena itu adalah perbuatan iblis. Tuhan suruh jauhilah. Tetapi dia berkata, ini bukan untuk saya. Perkataan ini bukan untuk saya. Karena saya tahu saya hidup dalam posisi yang benar. Dia tidak mau dididik. Dia tidak mau diajar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengira bahwa dia sedang ada di dalam jalan Tuhan. Tetapi dia menipu diri sendiri. Sehingga Tuhan berkata suatu saat ketika di dalam penghakiman itu, pengadilan itu,
Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada kata kuncinya, melainkan dia yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa yang harus kita lakukan? Itu sebabnya perlu pengenalan akan Tuhan supaya kita tidak binasa. Pengenalan itu adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam perenungan firman Tuhan ada kuasa yang tanpa kita sadari. Itu menjadi proteksi dan melindungi kita. Bapak Ibu, ketika dikatakan kita makan jeruk ada vitamin C. Bapak Ibu ada tulisan lihat di dalam jeruk itu vitamin C-nya? Tetapi ketika engkau memakannya, apel, jeruk, tanpa kau sadari, terbentuk satu imun tubuh melalui vitamin itu yang membuat engkau terlindungi dari sakit penyakit. Meskipun tidak kita kata vitamin C. Tetapi ketika kita memakannya, terjadi suatu reaksi di dalam tubuhmu. Imun tubuh kita akan semakin baik, kita terlindung. Demikian setiap orang yang percaya kepada membaca firman Tuhan, ketika dia merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Ada sesuatu yang dia tanpa sadari bekerja di dalam dirinya. Itu Roh Allah sendiri yang hidup melalui firman Tuhan. Makanya ketika dikatakan membaca firman, sebenarnya di dalam Alkitab bukan dibilang membaca firman. Merenungkan firman Tuhan adalah langkah yang lebih jauh daripada hanya sekedar membaca. Tetapi ketika saya tahu hanya membaca pun kita tidak mengerti. Tetapi Roh Allah yang begitu penuh dengan kasih itu mengajarkan terhadap diri kita meskipun kita tidak mengerti. Inilah yang harus kita pahami di dalam diri kita, Bapak Ibu. Bahwa orang yang melakukan kehendak Allah itulah yang Tuhan inginkan. Yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Jangan sepelekan arti masuk di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu. Selagi kita ada di bumi ini mungkin kita merasa lagi nyaman-nyaman saja. Ketika kita merasa lagi tenang-tenang saja. Tetapi kita harus tahu bahwa hidup kita ini percaya kepada Kristus akan binasa atau akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi firman Tuhan ini sudah jelas mengatakan bahwa jikalau kita hanya dalam hidup-hidup saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kita harus tahu apakah kita bagian dari kategori orang daripada firman Tuhan ini maksudkan. Atau kita sesungguhnya adalah orang yang benar-benar sudah melakukan, mengenal Allah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Gereja harus bertanggung jawab untuk senantiasa mengarahkan setiap jemaat Tuhan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan mereka tidak mati binasa, tetapi mereka akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ini harus menjadi sesuatu yang kita pahami. Nah, ketika kita sudah menyadari ini, bahwa aku adalah orang-orang yang benar-benar sedang membawa diriku untuk menjadi orang yang menyembah kepada Kristus dan menjadikan dia sebagai Tuhan. Maka semua pengajaran, semua kebenaran firman Tuhan yang ada, aku ingin lakukan. Karena itulah syarat yang firman Tuhan katakan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Sehingga pada saatnya kita di pengadilan itu nanti, Tuhan berkata, masuklah anakku yang kukasihi. Masuklah hambaku, datanglah kepadaku. Karena aku tahu semasa hidupmu, kau bukan hanya menginginkan mukjizat dan kesembuhan dari dalam diri atas hidupmu. Tetapi kau juga ingin melakukan apa yang kukehendaki. Kau ingin mengenal aku lebih dalam. Engkau ingin hidup seturut dengan kebenaran yang telah aku sampaikan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini benar-benar menjadi perenungan bagi kita. Selidiki hati kita. Apakah kita saat ini datang kepada Tuhan hanya menginginkan hamba Tuhan mendoakan kita, lalu kita ditolong? Apakah kita hanya sekedar datang ke gereja, hanya sekedar melakukan rutinitas, tetapi kita tidak mau belajar tentang mengenal Allah lebih jauh lagi? Allah berkata bahwa Dia ingin setiap kita tidak mati binasa, tetapi kita harus betul-betul memiliki hidup. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi,
Tetapi firman Tuhan berkata, aku datang, Yesus datang, supaya orang-orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus itu datang supaya setiap orang kita yang percaya kepadanya memiliki hidup, mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbicara mempunyainya bukan hanya sekedar janji keselamatan, tetapi ketika kita ada di dalam bumi ini pun kita memiliki anugerah, mukjizat, kelimpahannya daripada Allah. Amin. Inilah yang perlu kita renungkan. Saya rindu setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini mulai memiliki satu konsep yang benar di dalam percaya kepada Kristus. Supaya kita tidak menjadi bagian orang yang malang dari antara manusia. Saya tidak mau, termasuk saya juga saya tidak mau, termasuk Bapak Ibu saya tidak mau. Setiap kita ternyata menjadi orang-orang yang malang. Boleh punya KTP Malang, gak apa-apa. Boleh Bapak Ibu. Tetapi jangan mau jadi orang yang malang. Sehingga pada suatu saat melihat, Bapak Gembala itu tolong aku Pak, aku dulu yang Bapak doakan sembuh. Saya mendengar ada yang berjanji, Pak, kalau saya sembuh nanti saya ingin berjemaat di tempat Bapak. Ya, terserah kamulah. Ternyata Tuhan sembuhkan dia. Sampai sekarang pun dia tidak kelihatan batang hidungnya. Bukankah kisah 10 orang kusta itu? Mereka tahu Yesus penuh kuasa dan mukjizat. Lalu 10 orang kusta ini segera datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Dari 10 orang, hanya 1 orang yang mau memberikan hidupnya kepada Yesus dan kembali kepada Yesus. Tuhan bertanya juga, mana yang lain? Ketika kita ada di gereja ini, Tuhan jangan sampai bertanya, hanya pendeta Kennedy yang datang. Mana Pak Pendeta Muntur Vera? Mana pendeta John? Ini banyak pendeta Bapak, semua yang kita sebutkan pendeta di sini nih. Melimpah pendeta. Mana pendeta Cuncun? Mana pendeta Jambek? Pendeta ini belum evangelis Bapak Ibu. Mereka sedang sibuk Tuhan. Tetapi dia berkata kepada 1 orang ini, kau diberkati, maka hidupmu akan senantiasa beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu, jadi datanglah kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya sebenarnya capek Bapak Ibu, badan saya ini rasanya remuk. Ya, ketika saya menemani Bapak di Kamis malam itu, tengah malam ya kami pergi. Aduh, di UGD harus sekian jam, subuh dini hari sekitar jam 2, setengah 3 baru masuk kamar. Sampai kemarin saya baru digantikan oleh adik saya. Ya, karena ada tugas pelayanan ini. Saya nggak mau ketika di sini saya tiba-tiba tertidur atau loyo di sini. Nanti Bapak Ibu jadi heboh semua. Remuk rasanya badan ini. Tetapi ketika saya ada di sini, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang mulia Tuhan sedang taruhkan bagi hidup kita. Jadi datanglah. Saya menginginkan, menghimbau dan merindukan Bapak Ibu kau yang selama ini hanya datang sebagai orang yang bersimpati saja pada pelayanan. Tetapi ikatkan dirimu pada persekutuan yang ada. Supaya kau dapat bertumbuh di sana. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan memberkati hidupmu. Aku mengasihimu. Taatlah kepada setiap pengajaran kebenaran yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah meskipun itu sakit. Lakukanlah meskipun itu tidak enak. Maka Tuhan akan memproses hidup kita. Tuhan akan memproses hidup kita sampai kemuliaan Tuhan tampak pada kita. Kemarin di dalam ulang tahun Pak, saya mengundang pelayan pujian untuk maju ke depan.
Kemarin ketika di dalam ulang tahunnya Pak Jambek, saya ingat satu kisah seorang pengrajin perak. Bagaimana pengrajin perak ini untuk menghasilkan perak terbaik? Dia harus menjaga proses pembakarannya. Tahu perak? Kurang lebih sama dengan emas. Dia akan ditempah, dia akan dimasukkan ke dalam tungku, dibakar sampai meleleh. Ternyata itu tidak cukup. Akan dipisahkan kotoran-kotoran yang melekat padanya. Sehingga muncul kerak-kerak di permukaan itu. Maka si pengrajin ini akan terus menjaga ini sampai tidak lebih dari batas yang ditentukan. Ketika kerak-kerak itu muncul, dia bersihkan. Makanya dia tahu kapan saatnya perak ini akan diangkat. Ketika dia melihat ada bayangannya di dalam perak ini, maka di sanalah dia tahu bahwa perak ini sudah menjadi barang yang mulia. Amin. Apa yang mau dikatakan di dalam kisah ini? Ketika Tuhan memproses kita sakit, ketika kita mau lari aja, ketika kita tersinggung mau lari aja, mau membuat pikirannya saja, tetapi Tuhan terus bakar, Tuhan terus bentuk, sehingga muncul segala kerak-kerak itu dan Tuhan singkirkan. Sehingga ketika bayangan Kristus Tuhan itu ada di dalam dirimu dan saya, di sanalah kita akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika setiap hidup kita sudah mengalami kemuliaan Tuhan, luar biasa kuasa Allah akan kita lihat bekerja di dalam hidup kita dengan begitu dahsyat dan ajaib. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan jadikan Kristus hanya sebagai seorang yang kita harapkan menolong kita saja. Tetapi lebih daripada itu, hiduplah dengan beriman kepadanya. Tunduklah kepada proses pembentukannya. Masuklah di dalam pengenalan akan Allah lebih lagi. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Inilah hidupku kepadamu. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku, amin, amin, memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Berikan hatimu dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi kita angkat pujian yang menjadi perenungan bagi kita. Inilah hidupku, inilah rinduku kepada. Nyatakan isi hatimu bagi Dia. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh
Nyatakan jalan-Mu. Oh, nyatakan jalan-Mu. di hadapan-Mu kami Tuhan datang berseru kepada Tuhan. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kami senantiasa menjadi orang yang memperoleh kehidupan yang kekal. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang binasa. Karena kami tahu adalah orang-orang yang di tempat ini adalah orang-orang yang telah dipilih. Untuk kami terus mau diajar, dibentuk, dididik. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi bagian dari firman Tuhan katakan umatku binasa. Karena tidak berpengetahuan tentang kebenaran Allah. Umatku binasa karena menolak pengenalan akan Allah. Biarlah kita di tempat ini bukan orang-orang yang masuk di dalam kelompok itu. Tetapi kita menjadi orang-orang yang hidup dengan taat. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ambillah bagian dalam hidupmu untuk melayani Tuhan. Pilihlah, sisihkan waktumu. Berikan energimu untuk mau terlibat di dalam melayani Tuhan. Karena Dia adalah Raja. Karena Dia adalah Tuhan yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, serta kemuliaan. Karena Dia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Yang sudah mengampuni dosa kita. Yang menjadikan hidup kita berarti. Oh, ku berikan hatiku Dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pegang kuat tangan kami Tuhan. Supaya kami tetap ada di dalam Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Terima kasih semakin didewasakan di dalam Tuhan. Semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangga, apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan sekalipun, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan jemaat-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Apapun yang menjadi rencana kami ke depan, kami percayakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, Hatala Sinta. Hatala Sinta, kalunen jetu. Hatala Sinta, kau dengan
Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali datang beribadah di gereja GBI Barigas ini? Kalau ada, silakan angkat tangannya. Adakah? Tidak ada, puji Tuhan. Minggu depan pasti ada, amin. Amin, haleluya. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun minggu ini yang berulang tahun. Kami siap menerima WA Bapak Horas. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Baik Bapak Ibu, jangan lupa ya yang mau untuk mendapatkan sembakonya nanti dihubungi ketua persekutuannya ya sebelum pulang karena waktunya hanya sampai jam 3. Nanti bisa mengambilnya ke Disperindak, nanti akan dijelaskan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian ini dan berkata, oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Bapa, kami bersyukur kami ada di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih oleh hadir-Mu yang nyata di tengah-tengah kami.
Kami tahu Tuhan Engkau memperhatikan setiap kami yang datang ke tempat ini. Biarlah Tuhan ketika kami pulang, kami akan menerima kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Damai sejahtera dan sukacita yang terus Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Namun sebelumnya kami juga rindu Tuhan untuk berdoa. Kami mau bersehati bersama-sama berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, yang saat ini sedang terbaring Tuhan, di dalam kelemahan tubuh yang sedang dialami saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih dan roh-Mu Tuhan terus membuat kekuatan yang teguh di dalam hatinya. Ada semangat yang terus menyala-nyala Tuhan, sehingga dia Tuhan terus siap untuk melayani Tuhan sampai masa tuanya. Kami berdoa meminta mukjizat Allah dinyatakan Tuhan. Mukjizat Allah dinyatakan Tuhan. Mukjizat Allah dinyatakan dan kesembuhan itu memenuhi hidup Pak Gembala saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pulihkan, kuatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama-sama Tuhan untuk menyatukan visi kami, untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki, untuk bersama-sama kami lakukan bagi provinsi ini, bagi kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Mereka yang dalam kesusahan, kesulitan, persoalan hidup apapun yang sedang mereka hadapi, tantangan atau tugas pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun mereka ada. Tuhan sertai tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Yang sedang dalam mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Tuhan angkat setiap sakit mereka, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas itu dimanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan, diberkati yang dalam pergumulan, apakah itu keuangan, rumah tangga, di dalam kehidupan antara orang tua dan anak, istri dan suami, apapun persoalan di dalam pekerjaan Tuhan tolong mereka, sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu ada menyertai segenap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu yang kudus. Terima kasih dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan untuk menerima berkat dan kasih Allah. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik untuk mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan kehendaki terhadap hidupmu, maka terimalah segala berkat dan anugerah ini yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu dan saya. Tuhan memberkati engkau di dalam segala apapun yang sedang engkau rindukan, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu Tuhan, pendidikan sekolah anak-anakmu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan melindungi engkau, menjauhkan engkau dari segala langkah kakimu, dari tempat-tempat yang akan menjerat engkau, dari tempat-tempat yang akan membinasakan hidupmu. Tuhan melindungi engkau dan menaungi engkau. Dan Tuhan menghadapkan, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang tidak pernah habis-habisnya menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa,